Anda tahu kan, ketika kita membuka sebuah situs web pemerintah hari ini, kayak misalnya Anda mau ngecek status administrasi desa, atau cuma mau lihat data kependudukan gitu. Ya, atau sekedar cari informasi layanan publik lah ya. Nah ya, kita kan seringkali cuma melihat permukaannya saja. Permukaan yang sangat tenang. Semuanya kelihatan rapi di layar. Ada kolom pencarian di tengah, teksnya tertata, tombol menunya jelas. Kita klik, lalu wus, datanya muncul. Dan memang persis seperti itulah yang kita harapkan sebagai pengguna kan. Maksud saya, kita nggak mau tahu proses di belakangnya. Kita cuma nuntut hasil yang instan, akurat, dan yang paling penting, nggak error. Tepat banget. Tapi, begitu Anda mencoba mengintip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar itu, maksud saya melihat infrastruktur masif yang harus nopang jutaan baris data yang bergerak dari ujung pelosok desa sampai ke server kementerian di Jakarta. Wah, itu ceritanya bakal beda 180 derajat. Betul. Permukaan yang tenang itu seketika hilang. Kita udah nggak lagi ada di sebuah situs web yang rapi. Kita tiba-tiba kayak dilempar masuk ke dalam ruang mesin yang luar biasa bising, berantakan, penuh dengan kabel data yang saling silang, belum lagi regulasi yang saling nabrak, dan kerumitan logistik yang sejujurnya hampir nggak masuk akal. Ruang mesin yang secara harfiah adalah tulang punggung birokrasi negara ya. Kalau satu kabel utama di ruang mesin itu ditarik, atau satu alur data aja salah diterjemahkan, dampaknya itu bukan cuma situs web yang mati. Iya kan? Betul, dampaknya adalah berhentinya layanan publik buat jutaan warga. Nah, disinilah fokus penjelajahan mendalam kita kali ini. Di atas meja saya sekarang, ada tumpukan dokumen yang menurut saya nggak biasa. Ini bukan sekedar laporan tahunan kementerian. Ini adalah cetak biru dari seorang individu yang berdiri tepat di tengah-tengah ruang mesin bising tadi. Cetak biru arsiteknya langsung ya. Persis. Kita punya resume teknis, jejak rekam profesional, sertifikasi, sampai dokumen fakta integritas hukum dari seorang arsitek sistem bernama Muhammad Wendy. Atau di industri ini dia juga sering dipanggil Aweng. Oke. Jadi misi kita di sesi ini adalah memahami bagaimana transformasi digital berskala raksasa di pemerintahan Indonesia ini dirancang, dibangun, dan ini yang paling krusial, bagaimana sistem itu diamankan dari kehancuran. Dan saya harus bilang, dokumen-dokumen seperti ini sangat langka. Biasanya kan kita cuma baca soal kebijakan makro atau anggaran triliunan rupiah buat digitalisasi. Ya, berita-berita di TV lah ya. Nah itu. Sangat jarang kita bisa membedah langsung pola pikir arsitek teknis yang harus mewujudkan, ya bisa dibilang retorika politik itu, menjadi barisan kode komputer yang benar-benar bisa jalan. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita lihat profil dasarnya di dokumen pertama ini, Muhammad Wendy lahir di Bandung tahun 1997, domisilinya di Padalarang, Bandung Barat. Secara demografis, ya ini profil yang standar lah. Ada tautan profil Facebook juga di resumenya yang menurut saya lumayan kontras sama sistem rumit yang dia bangun sekarang. Tapi, ada satu anomali besar waktu saya baca riwayat pendidikannya. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Iya kan? Untuk seseorang yang sekarang merancang arsitektur perangkat lunak buat belasan ribu desa dan berbagai kementerian, tebak apa? Gelar sarjana pertamanya bukan ilmu komputer, bukan teknik informatika. Dia adalah seorang sarjana ekonomi, SE. Dan bagi saya yang sangat memukau di sini adalah itu justru kepingin puzzle pertama yang paling penting. Tunggu, maksudnya gimana? Bukannya itu malah aneh ya? Begini, di dunia pengembangan perangkat lunak skala enterprise, apalagi di pemerintahan ya, tantangan terbesarnya itu jarang sekali murni soal teknologi. Oke. Tantangan terbesarnya adalah pemahaman bisnis dan birokrasi. Seseorang dengan latar belakang IT murni seringkali mencoba nyelesain masalah pakai pendekatan yang terlalu teknis. Mereka fokus nanya bahasa programan apa yang terbaru atau gimana bikin server paling kencang. Padahal masalah di pemerintahan itu seringnya bukan server kita kurang cepat kan? Tepat, masalah mereka itu biasanya kayak bagaimana aliran dana desa ini bisa terekam efisien tanpa melanggar regulasi audit negara. Masuk akal. Jadi dia ngelihat itu pakai kacamata ekonomi dulu. Betul sekali. Arsitek sistem dengan pola pikir ekonomi bakal lihat masalah administrasi dan langsung mikir soal efisiensi sumber daya. Nah, dokumen ini nyatet, baru setelah dia pegang SE, dia ngambil Master of Computer Applications atau MC.
Oh iya, di sini tertulis di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani ya? Iya, dan perhatikan konsentrasinya. Itu pun konsentrasinya administrasi bisnis dan manajemen. Kombinasi ini ngasih dia kemampuan yang sangat langka. Dia bisa duduk di satu meja sama pembuat kebijakan yang ngomongin anggaran, memahaminya, lalu dia berbalik ke tim programmer dan nerjemahin aturan birokrasi itu jadi arsitektur database. Berarti dia ini bertindak sebagai semacam penerjemah ya, antara bahasa birokrasi yang kaku dengan bahasa kode komputer. Iya, analogi yang pas banget. Tapi sekedar tahu bahasanya aja kan nggak cukup buat ngebangun sistem raksasa. Nah, di sini kita masuk ke bagian dokumen yang bikin saya benar-benar mengernyitkan dahi. Yang mana tuh? Di tumpukan ini ada sertifikat internasional dari Certiprof, tertanggal 4 Februari 2022 dengan ID 7303047. Dia resmi memegang sertifikasi Scrum Foundation Professional Certificate. Ah, Scrum. Bagi Anda yang mungkin bergerak di bidang startup atau teknologi, Anda pasti tahu banget kalau Scrum ini adalah tulang punggung dari metodologi kerja Agile. Metodologi yang menuntut kecepatan super tinggi, perubahan arah secara konstan, dan iterasi yang cepat banget. Nah, pertanyaan kritis saya begini. Nerapin Agile dan Scrum di startup teknologi itu wajar, sangat wajar. Tapi nerapin metodologi yang menuntut kebebasan dan perubahan konstan di dalam birokrasi pemerintahan? Ya, itu tantangan beda level. Maksud saya, itu ibarat mencoba membelokkan kapal kargo raksasa menggunakan setir kapal cepat atau speedboat. Pemerintah itu kan kerjanya pakai sistem waterfall. Perencanaan anggaran setahun sebelumnya, birokrasi berlapis-lapis, dan SOP yang sangat amat kaku. Gimana caranya dua hal yang saling bertentangan ini bisa digabungin? Secara teori, emang kedengerannya kayak mustahil kan? Tapi kalau kita runut rekam jejaknya di dokumen yang Anda pegang itu, kita bakal paham dari mana dia dapat mekanismenya. Coba ceritain. Sebelum pegang proyek kementerian, di tahun 2017 sampai 2019, Wendy ini menjabat sebagai Software Development Project Manager di PT Pos Indonesia. Oh, ngurusin platform MLO B2B itu ya? Betul, platform manajemen transaksi B2B. Terus dari 2018, dia juga jadi product owner di PT Waditra Reka Cipta. Nah, mari kita bahas PT Pos. Itu kan BUMN raksasa. Birokrasinya udah pasti nggak kalah rumit sama kementerian. Jelas, BUMN kan umurnya udah puluhan tahun. Disitulah letak laboratorium pengujian dia. Di PT Pos, dia harus berhadapan sama sistem warisan yang usang, regulasi BUMN yang kaku, tapi di saat yang sama, klien B2B nuntut kecekatan respons ala startup. Di lingkungan kayak gini, Anda nggak bisa tiba-tiba datang dan maksain sistem agile secara brutal dari pimpinan sampai ke bawah. Nanti malah pada kaget ya. Terus gimana strateginya? Yang dilakukan arsitek berpengalaman adalah dia menciptakan apa yang saya sebut gelembung-gelembung agile di dalam struktur dasar waterfall. Gelembung Agile. Tunggu, secara praktis tuh gimana praktiknya? Jadi begini, anggaran dan tenggat waktu utama itu tepat dikunci tahunan. Itu memuaskan gaya waterfall birokrasi. Pemerintah bilang, kami butuh aplikasi layanan desa selesai bulan Desember, anggarannya X. Oke, itu kontrak utamanya. Nah, alih-alih tim IT-nya menghilang berbulan-bulan dan baru setor hasil di bulan Desember, tim di dalam proyek itu diam-diam beroperasi pakai sprint scrum mingguan. Jadi mesin di dalamnya yang berputar cepat. Persis. Mereka terus-terusan bikin prototipe, diuji ke pengguna di bawah, merevisi tampilan, nambahin fitur, tapi tanpa ngubah kontrak anggaran di atasnya. Jadi birokrat di atas ngelihatnya, proyek ini linear dan aman. Sementara di level operasional, mereka kerja pakai kecepatan agile. Wow, jadi memanipulasi cara kerja mesin tanpa ngubah cangkang luarnya ya. Itu keahlian tingkat tinggi sih. Dan kayaknya dia emang butuh banget keahlian manuver itu untuk proyek selanjutnya. Oh, yang ini jelas jauh lebih masif. Ya, mari kita beralih ke proyek utamanya. Di dokumen ini disebut SIDEKA-NG, Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation. Ini di bawah Kementerian Kominfo RI, di mana dia masuk sebagai Senior IT Business Analyst sejak Januari 2020. Ini dia proyek yang benar-benar mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai kerumitan logistik. Saya baca ini angkanya ya. Platform ini diimplementasikan di 32 provinsi, 200 kota atau kabupaten, dan, dengarkan ini, dipakai oleh lebih dari 16.000 desa. Sistemnya mencakup website desa.id buat media informasi dan layanan desa.id buat layanan publik. Skala yang luar biasa.
Tapi saya harus nge-pushback di sini. Maksud saya, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Bangun sistem SaaS untuk satu perusahaan aja udah rumit. Nah ini, bangun satu platform yang harus dipakai 16.000 desa. Dengan tingkat literasi yang beda-beda pula. Nah itu, infrastrukturnya beragam banget. Ada desa yang internetnya kencang, ada yang listriknya aja masih biarpet. Bukannya ini mimpi buruk secara logistik. Gimana caranya ini nggak cuma jadi dashboard canggih di Jakarta, tapi mati saat dipakai di daerah. Skeptisisme Anda itu valid banget. Dan jujur aja, itu penyebab kegagalan banyak proyek IT pemerintah zaman dulu. Bikin barang lewah di ibu kota, tapi nggak relevan di lapangan. Betul. Terus bedanya pendekatan dia apa? Wendy paham kalau bangun arsitektur untuk daerah yang latensinya tinggi atau internetnya lambat, itu butuh desain spesifik. Ini bukan sekedar nyewa server cloud paling mahal. Ini soal ngebangun aplikasi yang sangat ringan, motong aliran data yang nggak penting, dan fokus cuma ke fungsi utamanya aja. Tapi secanggih apapun kompresinya, kalau perangkat desanya nggak ngerti cara pakainya, sistemnya bakal jadi rongsokan virtual kan? Dan di sanalah dokumen selanjutnya di meja Anda itu ngasih jawaban. Coba lihat, dia nggak cuma duduk di balik meja di Jakarta mantau analitik. Sebentar saya cek, oh iya, ada sertifikat di sini. Dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Mas Ran Rauf, tertanggal 4-5 Juli 2022. Di sini tertulis, dia jadi pemateri bimbingan teknis atau BIMTEK aplikasi Sideka NG di Kabupaten Bualemo. Gorontalo Digital ya, Godigi. Iya, dan di bulan yang sama, dia juga ada kegiatan peningkatan kapasitas desa digital di Bandung. Jadi, dia turun langsung ke lapangan. Buat posisi senior IT business analis, rasanya itu agak di luar kebiasaan ya. Biasanya kan mereka kirim vendor atau pelatih dari pihak ketiga. Nah, justru itu intinya. Bagi arsitek kayak Wendy, BIMTEK di Gorontalo atau Bandung itu bukan sekedar seminar buat ngajarin orang ngeklik tombol login. Terus apa dong? Itu adalah sesi user testing di dunia nyata. Turun langsung ke lapangan, di sana dia bisa lihat sendiri. Kok kepala desa ini kesusahan ngisi form ini ya? Oh, bahasanya terlalu teknis. Atau kenapa pas nge-save sering gagal? Oh, internetnya putus. Jadi dia bisa nyesuaiin fiturnya. Kayak bikin fitur offline first gitu ya. Ngetik offline, pas ada sinyal, baru ke-upload otomatis. Tepat. Turun ke lapangan itu satu-satunya cara paling akurat buat menguji asumsi teknis yang biasanya cuma ditebak-tebak di ruang rapat ber-AC. Adopsi teknologi itu sama pentingnya sama nulis kode itu sendiri. Luar biasa. Tapi tunggu, kalau Anda pikir 16.000 desa itu udah besar, si DKNG ternyata cuma satu organ dari ekosistem yang lebih besar yang dia bangun. Ya, kita masuk ke fase ekspansi lintas kementerian. Ini transisi dari bikin sistem jadi bikin ekosistem. Lihat dokumen ini. Di tahun 2020, dia nggak cuma garap punya Kominfo. Dia merancang platform pencatatan data keluarga, dasawisma.layanango.id untuk Kementerian Dalam Negeri. Dasawisma itu datanya luar biasa rinci loh, sampai ke level RT. Betul. Belum selesai di situ, masih di 2020, dia bangun sistem buat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen LHK. Aplikasinya banksampah.layanango.id dan simba.id. Terus masuk ke 2021, dia bikin kelola .kim.id buat komunitas informasi masyarakat di bawah Kominfo lagi. Coba hubungkan ini dengan gambaran besarnya. Ada data kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan tata kelola lingkungan sampah. Semuanya dikelola kementerian yang beda-beda. Kalau mikir pakai logika sederhana, ya ini ibarat bangun sistem saraf pusat buat berbagai organ tubuh yang sebelumnya putus koneksi. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus dipisah-pisah? Kenapa nggak bikin satu aplikasi super aja dari awal? Kan lebih gampang.
Kalau ngomongin murni teknis, jelas lebih gampang bikin satu dari awal. Tapi ingat lagi, gelar ekonomi dia dan realitas birokrasinya, di pemerintahan kita Anda nggak bisa ngambil duit anggaran Kemendagri, terus digabungin sama anggaran Kemen LHK buat bikin satu aplikasi bareng. Oh iya, beda DIPA ya. Daftar isian pelaksanaan anggaran. Persis, tiap kementerian punya mandat undang-undang beda, vendor beda. Realitas birokrasi maksain sistemnya harus lahir terpisah-pisah dulu. Terus gimana caranya biar aplikasi ini nggak jadi silo? Maksudnya, kalau desa punya data sendiri, Dasawisma punya sendiri, bank sampah juga, wah kita balik lagi dong ke zaman batu, di mana data negara tumpang tindih dan berantakan. Disinilah letak peran Perpres SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perpres 1 Data Indonesia. Konsepnya adalah interoperabilitas. Interoperabilitas. Gimana tuh penjelasannya biar gampang dimengerti? Masalahnya, ukuran lebar rel mereka beda. Jadi, kereta Kemendagri kalau maksa masuk ke rel Kominfo bakal anjlok ya? Betul, karena standar datanya beda. Kementerian nulis keluarga, patokannya kartu keluarga. Sistem desa nulis rumah tangga, patokannya bangunan fisik. Kalau digabung paksa, komputernya bingung. Berarti tugas Wendy di sini bukan bikin rel baru dari nol. Nggak mungkin secara politik dan dana, tugas dia adalah bangun stasiun penghubung dan nyamain ukuran relnya. Pakai yang namanya API dan standarisasi struktur database analitik yang ketat. Dia mastiin data di Dasawisma bisa ditarik dan dibaca mulus sama sistem SIDK-NG secara real time. Dan itu butuh presisi luar biasa ya. Salah narik definisi satu tabel database aja, statistik kemiskinan nasional bisa kacau balau. Sangat krusial, tata kelolanya harus selaras di level kementerian. Oke, ini bawa saya ke pemikiran selanjutnya. Menyatukan data sebesar ini, kita ngomongin data jutaan warga, nggak mungkin cuma butuh keahlian teknis. Nggak mungkin sistem ini jalan cuma atas nama tenaga ahli independen biasa. Pasti ada wadah hukumnya. Betul sekali. Kalau Anda ngelola aliran data sensitif negara, jabatan fungsional aja nggak cukup. Harus ada entitas korporat bisnis yang legal. Dan di dokumen inilah, identitas perusahaannya muncul. PT Cinta Karya Kita, PT CKK. Di sini, posisi Wendy bukan sekedar analis lagi, melainkan direktur utama. Nah, Dokumen ini detail banget. Dia memegang 75 lembar saham, senilai 75 juta rupiah. Itu sekitar 25% dari modal disetor. banyak yang mikir baca rincian saham gini tuh membosankan. Tapi ini penting banget buat ngerti cara negara berbisnis sama swasta. Kenapa begitu? Ini menunjukin bahwa dia punya skin in the game. Kulit yang dipertaruhkan. Kalau platform pemerintah ini gagal, bukan cuma reputasi individunya yang hancur, tapi perusahaannya bisa dituntut secara perdata. Benar, jejak legalnya jelas. Di sini ada penandatanganan berita acara serah terima atau BAST untuk aplikasi di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Negara nyatain barang digitalnya resmi diterima. Ya, itu prosedur standar. Tapi tunggu, jadi apa makna dari semua ini? Dari semua dokumen hukum ini, ada satu kertas yang menurut saya fakta mengejutkannya atau impact-nya paling gila. Dokumen yang ditandatangani di Bandung Barat, Tanggal berapa itu? 5 Mei 2026. Wah, itu kan cuma 1 hari sebelum rekaman kita hari ini. Tepat, kemarin. Ini adalah fakta integritas dengan PT Land Industri Persero, salah satu BUMN strategis di bidang infrastruktur teknologi. Kalau kita bedah fakta integritas ini, klausul-klausulnya itu sebenarnya ngebentuk benteng pertahanan berlapis loh. Coba jelasin. Di sini ditulis dia wajib komit sama sistem manajemen anti penyuapan, SMAP. Iya, pertama itu, sebagai dirut, dia harus jamin 100% nggak ada duit pelicin, komisi, atau gratifikasi buat ngamanin proyek data ini. Praktik KKN dilarang keras. Ada juga soal benturan kepentingan. Dia nggak boleh pakai posisinya buat nguntungin bisnis pribadi di luar proyek. Tapi, klausul yang bikin saya merinding itu soal informasi rahasia. Nah, itu dia inti dari semuanya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting bagi Anda yang lagi dengerin sesi ini ya. Ketika sebuah perusahaan swasta memegang kunci ke infrastruktur data desa dan transaksi kementerian, seberapa krusial sih sebuah tanda tangan di atas kertas bermeterai itu? Sangat krusial. Di sini tertulis secara eksplisit. Dia wajib mengembalikan atau bahkan memusnahkan informasi rahasia jika diminta oleh fungsi kepatuhan PT Land Industri. Memusnahkan loh. Betul. Maksudnya bukan menghapus sistem pemerintahnya, tapi memusnahkan semua salinan data atau akses backdoor yang mungkin masih nyangkut di server PT CKK pas kontraknya kelar. Buat mencegah data publik dieksploitasi ya.
Persis, fakta ini memastikan kalau pihak swasta itu posisinya cuma sebagai kontraktor yang bikin pipa air. Mereka bukan pemilik air yang mengalir di dalamnya. Keren analoginya, airnya itu data warga negara ya. Iya, Kalau kita rangkum perjalanan pembedahan kita dari awal tadi, ini tuh kayak ngelihat evolusi yang luar biasa. Dari seorang SE yang belajar IT, ngelola transaksi pos Indonesia, ngakalin sistem waterfall pakai Scrum, sampai akhirnya mengarsiteki SPBE buat belasan ribu desa. Tanggung jawab korporasi sebagai dirut PT CKK dengan fakta integritas yang super ketat. Benar-benar profil yang luar biasa komprehensif. Tapi sebelum kita tutup penjelajahan mendalam hari ini, ada yang mau Anda tambahkan? ada satu pemikiran baru sih yang mungkin agak sedikit di luar dokumen ini, tapi sangat logis buat kita renungkan bareng. Apa itu? Dengan satu individu atau satu perusahaan merancang sebegitu banyak saluran data, mulai dari tumpukan sampah, kesejahteraan keluarga, sampai layanan administrasi desa. Coba Anda pikirkan apa yang bakal terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Oke, saat eranya AI ya. Tepat. Saat kecerdasan buatan mulai menganalisis kumpulan data raksasa lintas kementerian ini secara silang, siapa yang pada akhirnya mengendalikan narasi dari data tersebut? Wah, ngeri juga ya. Pertanyaannya, apakah fakta integritas era sekarang yang ditekan kemarin itu cukup kuat untuk mengatur etika algoritma dan privasi data di masa depan? Itu pertanyaan yang bikin merinding. Sebuah pemikiran akhir yang sangat memprovokasi. Menyatukan data itu satu hal, tapi menjaga kedaulatan dari data yang udah menyatu itu tantangan buat generasi berikutnya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasannya, dan terima kasih untuk Anda, sang pembelajar, yang sudah mengikuti penjelajahan mendalam kita hari ini. Teruslah haus akan ilmu, dan ingat, selalu lihat ke balik layar dari setiap informasi yang Anda konsumsi. Sampai jumpa.